Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang cuaca yang nggak menentu, seperti hati kita, hati manusia juga terkadang itu nggak menentu, kadang sedih, kadang bahagia, kadang hampa, ataupun kadang nggak punya perasaan sama sekali. Artinya apa? Nggak punya rasa malu, nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa sakit ketika orang itu mati rasa, tanda-tanda kelainan jiwa, ataupun jadi orang yang berdarah dingin, orang yang tegaan. Dan kita manusia ini kalau udah seperti itu, kita kehilangan akal sehat, kita kehilangan hati nurani, kita jadi orang yang psikopat. Nih, kita bakalan puas kalau melihat orang menderita. Itu bentuk dari kelainan jiwa. Kita akan bahagia ketika kita melihat orang lain bahagia, itu normal. Tapi ketika kita melihat orang lain sengsara karena tingkah laku kita, itu tandanya kita udah mulai kelainan jiwa. Kita udah gak jadi orang yang normal. Artinya apa? Hati kita udah mati, kita udah gak punya empati, kita udah gak punya rasa. Nih, terkadang karena apa? Karena harta, karena kekuasaan. Nih, bahayanya. Dan Tuhan itu ngasih kita itu hal-hal yang berpasangan, seperti siang dan malam, laki dan perempuan, hitam dan putih, yin dan yang, langit dan bumi. Kita itu manusia punya tubuh asalnya dari alam, dari unsur tanah, unsur api, udara, air. Bahkan kita itu butuh energi dari matahari, kita butuh energi dari bulan. Untuk apa? Untuk kekuatan kita. Sama. Karena apa? Karena kita ciptaan Tuhan. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang yang disembah benda-benda yang mati, sehingga yang hidup itu gak ada harganya. Makanya zaman sekarang banyak sekali orang yang gak menghargai nyawanya, gak menghargai hidupnya. Karena apa? Karena yang disembah benda mati. Padahal benda mati itu bisa hancur, entah karena bencana, entah rusak sendiri, entah kita merusaknya. Nih, makanya ketika orang itu yang disembah benda mati, ya hatinya juga ikutan mati. Makanya banyak sekali pondok pesantren itu bukan jadi tempat untuk belajar tentang kemanusiaan, untuk belas kasih atau mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi malah apa? Malah jadi tempat ajang bully antara senior ke adiknya, ataupun di situ pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, anak saya pernah di pondok pesantren. Saya takut apa? Anak saya kena bully, ataupun anak saya mendapatkan kekerasan terus mentalnya ikutan keras, ataupun dia merasa dibuang oleh keluarganya, atau dia merasa diasingkan, atau dia merasa nakal terus dibuang ke pondok pesantren. Itu yang aku takutkan. Ketika anak saya di pondok pesantren, tapi cuma saya bisa diem. Kenapa? Karena cara pandang saya berbeda dengan orang lain. Terkadang di pondok pesantren malah anak itu gak jadi lebih baik, malah jadi homoseksual atau sebagainya. Nih, kalau kita mau belajar, banyak agama, banyak keyakinan, tapi kelakuan manusianya tetap gak benar, tetap rusak. Karena apa? Karena agama, keyakinan itu cuma kayak baju untuk menutupi kulitnya aja.
tapi karakter akhlaknya jelek. Padahal kita orang Jawa, mbak-mbak kita dulu, kayak saya ini nggak diajarin tuh harus hafal Al-Quran. Cukup dengan apa? Jadi orang jujur, jadi orang yang benar. Itu udah segala aspek kehidupan ada. Contohnya paling simpel, kalau saya berdoa pengen dapat jodoh, orang yang hatinya tulus, hatinya baik, gak hanya mendapatkan itu aja, tapi saya mulai dari diri saya sendiri. Bagaimana saya berubah dari yang jahat menjadi baik, dari orang yang intoleran atau saya suka merendahkan orang lain karena warna kulit dan sebagainya, saya harus merubah unconditional love ataupun cinta tanpa syarat. Saya harus lebih bijaksana. Oh, Tuhan menciptakan manusia berbagai macam suku, bangsa, agama dan sebagainya. Agar apa? Agar kita berbagi kasih, berbagi cinta. Ya Rahman ya Rahim, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita harus punya sifat itu. Tuhan Maha Adil, kita harus punya sifat itu. Nih, dimanapun kita berada, kita jadi rahmatan lil alamin. Kita membawa manfaat untuk orang banyak, bukan malah kita membawa malapetaka atau membawa keburukan untuk orang lain. Apalagi ketika kita punya keyakinan, punya iman, punya agama misalnya, terus akhlak kita nggak baik, karakter kita nggak baik, berarti ada yang salah dengan diri kita, ada yang nggak benar dengan diri kita. Kalau baju itu mempercantik tubuh kita, mempercantik wajah kita dengan make up, tapi akhlak, karakter itu seperti baju tapi yang melekat di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Maka kita bisa jadi contoh untuk orang lain, bukan malah kita membawa kerusakan atau kita membawa malapetaka untuk orang lain. Nih, ada yang salah dengan orang-orang kita, bangsa kita. Padahal mayoritas beragama, mayoritas punya keyakinan. Tapi lihat yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang dikerjakan. Bukan kita menyeimbangkan alam atau kita tahu belajar tentang makna kehidupan, malah kita merusak alam. Sehingga apa? Ekosistem kehidupannya enggak seimbang. Padahal Tuhan itu udah ngasih kesempatan berkali-kali untuk kita tobat. Tapi bukannya kita tobat, tapi malah jadi makin jahat, tamak, rakus, serakah. Kita jadi orang yang gak punya belas kasih, kita jadi orang yang gak punya empati, kita jadi orang yang punya hati nurani. Bener kita hidup, tapi cuma hidup hidupan. Selamat malam dan sampai jumpa.